Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah, ma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Kami hormati DKM Mushola Syariah beserta jajarannya dan juga beberapa yang senantiasa istiqomah mengikuti pengajian setiap malam Senin yang diisi oleh guru kita Al-Ustadz Lutfi Mutawalli. Sekarang karena beliau berhalangan lagi ziarah ke Banten, jadi peribahasa tidak ada rotan akar pun jadi, ya gitu. Di WA sama beliau, nggak mau udah isi aja. Dan sama guru itu yang nggak bisa bantah, ya dah saya gitu ya. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam Al-Qur'anul Karim Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan dengan gamblang dan menyerukan kepada kita semua. Yang tadi dalam muqaddimah telah saya bacakan, wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Jadi seruan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu wasari'u, buru-buru ya, cepat-cepatlah, jangan nunggu-nunggu entar, ila maghfiratin mir rabbikum. Cepat-cepat kemana? Menuju ampunan Tuhanmu. Jadi kalau ingin tobat, ingin minta ampun sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan nunggu-nunggu entar. Di Al-Quran itu sudah menyerukan, Allah sudah menyerukan kepada hambanya, jangan nunggu entar-entar, buru-buru, cepetan, kata Allah. Karena usia itu tidak ada yang tahu, Pak. Misalnya entar dulu masih usia 30 tahun, entar dulu masih usia 40 tahun, entar dulu tahu-tahu udah 50 tahun, tahu-tahu sudah 60 tahun. Akhirnya sampai meninggal dunia tidak sempat bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dianjurkan oleh Allah, buru-buru menuju ampunan Tuhanmu, minta ampun, tobat, perbanyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab manusia zaman sekarang kalau nurutin sibuk-sibuk, apalagi orang yang bekerja, ya bekerja itu wajib, kadang menafkahi keluarga, berangkat pagi pulang sore, berangkat sore pulang malam, berangkat malam pulang pagi. Sekali ada kesempatan di hari Minggu libur jalan-jalan, akhirnya kagak pernah kumpul di majelis, kagak pernah kumpul di musola. Kita sering mendengar, pasti Ustaz Lutfi Mutawalli pernah menyampaikan bahwa duduk di majelis taklim itu lamanya 1 jam itu lebih baik daripada sholat sunnah 1000 rakaat. Nah Bapak ini potongannya sudah pernah nggak sholat 1000 rakaat? Iya, saya nanya sama Bapak bukan berarti tertuju sama Bapak, termasuk yang ngomong. Iya, Ustadznya belum tentu kayak gitu ya.
Tapi fadilah pahalanya yang kita dapatkan ini luar biasa. Sujud ya, berdiri lagi, rukuk, sujud lagi sampai 1000 rakaat. Waduh, nggak kuat Pak, bukan modelan kita itu. Tapi dengan duduk di majelis ini sudah seperti mendapatkan fadilah dan pahala daripada ngaji. Duduk di majelis mendapatkan seperti sholat sunnah 1000 rakaat. Jadi buru-buru kemana kata Allah? Menuju ampunan Allah, menuju ampunan Tuhanmu. Wa jannatin 'arduhas samawati wal ard. Tuhan siapa? Tuhan yang telah menciptakan surga yang luasnya seluas antara langit dan bumi. Seluas langit dan bumi itu berarti luas banget Pak. Lah ilok seluas itu kita itu nggak bisa masuk ke dalamnya kan gitu. Ya walaupun itu dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang masuk surga itu yang sering kita dengar adalah orang yang masuk surga itu karena rahmat dan ridho Allah. Nah, kalau kita bandingkan dengan sholat kita Pak, dengan wirid kita, orang habis sholat itu belum tentu ya sholat aja kita buru-buru. Apalagi kalau sudah ada keperluan. Ini rakaat kedua apa ketiga ya? Ngalamin ya? Tahiyat tadi, tahiyat pertama udah dibaca apa belum ya? Itu pasti itu. Semuanya laki perempuan sama. Termasuk ustadz ya sama. Saya juga ngalamin. Ya ustadz siapa ya? Ya yang lain ya sama Pak, manusia. Tapi kalau terus keseringan itu nemen. Sholat duhur rakaatnya lupa, sholat maghrib rakaatnya lupa, sholat isya lupa lagi. Yang parah itu sholat subuh lupa juga. 2 rakaat lupa, padahal udah waktunya tahiyat akhir, udah tahiyat akhir masih berdiri ya. Nah itu yang repot ya. Jadi begitu luasnya sorga itu, ilok kagak ada kita di dalamnya. Walaupun tadi yang saya katakan manusia itu seorang hamba masuk ke dalam sorganya Allah karena ridho dan rahmat Allah. Guru saya pernah mengatakan waktu ngaji di pesantren, sholatnya kita, syukurnya kita itu tidak cukup mensyukuri nikmat tumbuhnya rambut satu ini Pak. Yang ada di rambut satu ini. Jadi tingkatan syukurnya kita itu tidak cukup mensyukuri tumbuhnya satu rambut. Ini ada berapa rambut kan gitu. Belum rambut yang dikelek, belum rambut yang lainnya. Ya, nah disitulah belum kita berbuat dosa, minta ampun jarang. Ya terus terang aja Pak, terus terang aja. Kita itu sholat malam mau apa kagak? Walaupun mau ketika doa, apakah kita menangis dalam doa kita itu menyesali perbuatan kita, mohon ampun mohon ampun tentang dosa-dosa yang telah kita perbuat. Pernahkah kita menangis tentang dosa-dosa kita? Itu yang harus kita pikirkan. Ya, nggak usah nanya orang lain, tanyakan diri kita sendiri. Kalau orang itu nangis berdoa biasanya besok kerjaan belum ada, duit nggak punya, anak bader, yang ditangisin biasanya berkaitan dengan perut, ya takut nggak makan. Itu fitrah manusia, itu memang udah di dalam Al-Quran itu manusia itu diuji dengan ketakutan, takut lapar, takut haus, udah diuji, itu udah biasa manusia. Nah, wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Jadi surga yang begitu luas itu antara langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Siapa orang yang bertakwa? Takwa itu adalah yang dia apabila diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia melaksanakannya. Mau melaksanakannya dengan ikhlas, dengan sabar. Ya, walaupun kita itu dalam keadaan kesulitan tetap melaksanakan dengan sabar. Sebab Allah berfirman di dalam Al-Quran itu wasta'inu bis-sabri was-shalah. Kita itu dianjurkan melaksanakan sholat dengan melaksanakan perintah Allah dengan sabar. Cukup itu saja Pak. Jadi bahasa Allah itu kalau dibahasakan kita, lu itu pokoknya udah sholat, sabar. Urusan dunia itu urusan gua yang ngatur. Lu jangan ikut-ikutan, lu bukan siapa-siapa.
Anu gitu urusannya. Kalau bahasa Allah begitu. Udah pokoknya lu sholat, kerjakan apa yang saya perintahkan, lu sabar dengan perintah saya. Urusan dunia gue tanggung, biar gue yang urus. Lu jangan ikut urus urusan itu. Kan Allah yang maha kuasa gitu. Jadi uiddat lil muttaqin, bagi orang, disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Yaitu tadi takwa melaksanakan perintahnya dan meninggalkan yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Jadi menjauhi larangan itu juga dengan sabar. Karena sesuatu yang kita inginkan padahal itu bertentangan dengan syariat, biasanya itu kuat, Pak. Karena nafsu itu udah biasa. Wa innan nafsa la'ammaratum bisu. Di dalam surat Yusuf dijelaskan bahwa nafsu itu akan menjerumuskan manusia ke dalam keburukan. Itu sudah pasti. Kalau kita tidak kuat, akan rusak manusia, Pak. Makanya di dalam hati kita ini terkadang ya nafsu itu tidak bisa dibendung. Kalau orang sudah dikuasai nafsunya, dia akan rusak. Nah, melaksanakan atau melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala itu yang akan menjadikan kita mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala kalau kita mau mencegah larangan Allah. Tapi kalau kita melaksanakannya, maka Allah akan murka terhadap kita. Sebab manusia itu, Pak, tinggal di dunia itu hanya sementara. Pertama, manusia itu di alam ruh. Ruh pindah ke janin di alam perut. Kita hidup di alam perut 9 bulan lamanya. Keluar dari alam perut, sekarang ini kita alam dunia. Paling lama ya manusia zaman sekarang itu 80 tahun. Ada yang usia 70 itu udah hebat, Pak, ya. Nah, umat Nabi Muhammad itu kan nggak jauh dari 63 tahun. Nggak jauh dari situ. Kalau ada bapak sekarang yang usianya 62 tahun setengah, ya setengah tahun lagi. Ya, setengah tahun lagi siap-siap lah. Bukan nakut-nakutin, bukan. Ya, bukan nakut-nakutin. Sebab usia itu memang tidak pandang tua, tidak pandang muda. Ada yang semalam itu ngobrol bareng, paginya mati. Lewat ada. Akan ngomong kadang bapak, semalam ngobrol sama gua, kan gitu. Bercanda sama gua, sehat. Nggak tahu-taunya pagi inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Makanya kalau pengen panjang umur, satu syaratnya ngerokok. Nah, itu kalau mati tinggal nyalain lagi rokoknya. Kalau orang Jawa ya kagak. Iya. Jadi orang itu kalau misalnya sudah lebih dari 60 tahun itu luar biasa. Jadi bertobat kepada Allah, jangan nunggu entar. Mumpung kita masih diberikan kesehatan oleh Allah. Nikmat sehat itu luar biasa, Pak. Setiap MC atau setiap penceramah itu pasti nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat. Dengan sehat kita itu bisa ibadah, dengan sehat bisa bekerja, dengan sehat kita bisa makan enak Pak, orang sehat, Pak. Sekarang saya tanya sama Bapak, makan enak itu karena makanannya yang enak apa karena kita sehat? Sehat. Bapak pernah sakit? Pernah. Saya juga pernah, ya manusia kalau nggak pernah sakit itu namanya Fir'aun. Maka jangan bangga, nggak pernah sakit gua bukan hebat. Fir'aun itu kayak Fir'aun. Pernah sakit, dibawain ini yang satu porsi harganya 300.000, itu kagak masuk, Pak. Nggak enak pokoknya dah. Rasanya pahit. Kenapa? Memang sudah dicabut kenikmatannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba kalau sehat, nah pagi-pagi goreng jengkol sama ikan teri, wah nikmat banget. Habis itu bikin kopi, ngerokok, lah udah hidup dan nikmat banget itu. Itu apa? Karena sehat. Mau sehat itu perlu jaga kesehatan ya. Kalau udah sakit manusia itu udah
nggak bisa. Wasari'u ila magfiratin mir rabbikum, mumpung sehat ayo buru-buru, jangan nunggu ntar ini sehat. Kadang ya mohon maaf ini fakta, kadang ya saudara-saudara kita ya, ketika dia itu yang namanya apa itu fitness itu ya, angkat besi itu kuat, itu sampai 50 kilo kuat ya. Lah itu kuat Pak sampai berapa kali. Tapi anehnya terkadang ketika panggilan Allah, Allahu Akbar, nah ini ngangkat tangan nggak ada besinya, nggak ada bebannya, nggak kuat orang kadang. Lah ini yang menjadi pertanyaan kita, Allahu Akbar. Lah ini kan nggak ada apa-apanya, tapi kadang nggak kuat, tapi ngangkat sesuatu kuat. Nah, bersyukur bagi kita yang masih diberikan kekuatan oleh Allah untuk melaksanakan sholat. Orang ninggalin sholat tuh bahaya, bahaya besar pokoknya lah. Sholat itu tidak ada toleransi. Orang bepergian bisa dikosor, bisa dijamak. Orang tidak mampu berdiri, sholat dengan duduk. Tidak mampu dengan duduk, dengan berbaring. Tidak mampu dengan berbaring, pakai isyarat mata. Begini. Tidak mampu dengan isyarat mata karena orang udah merembek, pakai hati kalau dia masih hidup. Tidak mampu dengan hati berarti sudah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, berarti sudah mati. Manusia itu semuanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang diawali dengan rasa sakitnya kematian. Qadaru syiddatil mauti wa karbihi 'alal mu'min ka qadari salasimi'ati darbatin bisyaifi. Kata Nabi, sakitnya seorang mukmin itu ketika dicabut nyawanya itu seperti 300 kali pukulan dari pedang. Pedang itu Pak yang tajam itu, misalnya contohlah manusia dicacak 300 kali, sakitnya seperti itu. Yang walaupun ada, itu pun orang yang istimewa. Makanya kalau ada seperti menarik malaikat itu lembut terhadap hambanya yang rajin, artinya rajin ibadah, yang dekat dengan Allah. Seperti dia malaikat itu menarik rambut di adonan kue. Rambut kalau ada di adonan kue kan enak nariknya. Tapi kalau misalnya orang yang begedut, orang yang ini nggak mau tobat, terus udah waktunya meninggal dunia, nah ini yang berbahaya, bisa-bisa dibetot ya. Dibetot. Udah kesel udah malaikat udah dibetot udah. Nah kalau sampai di rambut di adonan kue kan enak nariknya ya, ditariknya lemah lembut ya. Kayak mungkin nih malaikat Israel kalau nyabut DKM kita lembut ya, lembut. Amin dong ya. Tapi bukan sekarang malingnya, nanti 200 tahun lagi ya. Ya. Jadi jangan seenaknya, jangan meremehkan yang namanya sholat. Sholat itu tadi tidak ada toleransi, ada dosa Pak. Kita tahu minum minuman keras itu dosa. Kita tahu yang namanya judi itu dosa. Kita tahu yang namanya zina itu dosa besar. Ternyata setelah saya baca-baca di buku ya, ada dosa yang lebih besar 1000 kali lipat daripada berbuat zina. Dosa apa itu? Dosa ninggalin sholat dengan sengaja. Berat Pak. Selama ini yang kita dengarkan masalah sholat tuh, sholat sunnah ya. Sholat sunnah duha melancarkan rezeki dan mendapatkan pahala yang banyak, yang luar biasa dari Allah. Sholat tahajud ya, itu perintah Allah juga, akan dinaikkan derajatnya oleh Allah, maqamam mahmuda. Siapa yang sholat fajar sebelum subuh itu mendapatkan sesuatu yang lebih baik daripada dunia dan seisinya. Itu yang sering dengar. Pernah nggak kita dengar, barang siapa yang melaksanakan sholat duhur, barang siapa yang melaksanakan sholat asar akan seperti ini, akan seperti ini. Jarang kita dengar. Ternyata lebih besar dari semua sholat sunnah itu sholat wajib. Tapi meninggalkannya itu
meninggalkan sholat wajib itu lebih besar dosanya 1000 kali lipat daripada berbuat zina. Ada sebuah keterangan yang mengatakan, siapa yang meninggalkan subuh dengan sengaja, itu hukumannya nanti di neraka selama 60 tahun. Satu hari di sana yang sering kita dengarkan dari ustadz, dari para penceramah, dari kiai, satu hari di sana bagaikan berapa puluh tahun di dunia. Coba bayangkan, Pak. Kalau misalnya satu hari di sana seakan-akan seperti 10 tahun di dunia. Nah, kalau 60 tahun kita hukumannya udah berapa tahun itu, Pak? Ini kalau ninggalin subuh dengan sengaja. Seperti apa ninggalin subuh dengan sengaja? Memang dia itu tidur misalnya jam 12 atau jam 1, dia habis nonton bola, terus bangun subuh dengan salatu wassalamu alaik. Selanjutnya adzan, Allahu akbar. Entar tidur lagi. Tahu subuh, cuman males bangun, sholatnya entar aja, entar kalau udah adzan, entar kalau udah qomat. Namanya tidur, Pak. Perasaan sebentar, tahu-tahu udah jam 7. Nah, itu terkadang kesiangan. Semua manusia itu pasti ngalamin. Kita pernah mendengar bahwa Nabi Muhammad selama hidup itu pernah kesiangan juga 1 kali. Itu Nabi Muhammad 1 kali, itu menunjukkan bahwa Nabi Muhammad itu juga manusia. Kalau Nabi Muhammad sekali, kalau kita berkali-kali. Ya, saya kali, kalau bapak-bapak enggak kali ya. Itu kalau meninggalkan sholat subuh dengan sengaja, dosanya besar. Nah, kemudian meninggalkan sholat duhur dengan sengaja, itu dosanya, Pak, ya. Dosanya seperti dia telah melakukan pembunuhan terhadap 1000 orang muslim. Kita membunuh 1 aja itu dosa, menghilangkan nyawa 1 orang, dosa. 1. Bagaimana kalau 100? Bagaimana kalau 1000? Itu yang biasa dengan sengaja ninggalin sholat duhur dengan sengaja. 1 kali duhur tadi ditinggalin dengan sengaja, besok begitu juga, besoknya begitu juga, ternyata orang tersebut tidak pernah sholat. Naudzubillahi min dzalik. Karena untuk membedakan orang non muslim dengan kita itu adalah sholat, ya. Nah, kemudian yang meninggalkan sholat asar dengan sengaja, sholat asar dengan sengaja ditinggalkan padahal dia dalam keadaan sehat, ya. Dia dalam keadaan mapan, badannya juga enak, dia nggak sakit-sakit pun diperintahkan sholat, apalagi sehat. Jadi dosanya meninggalkan sholat asar dengan sengaja itu seperti dia dosanya telah merubuhkan Ka'bah. Kita tahu Ka'bah itu kiblatnya umat Islam seluruh dunia. Dulu pernah ingin dirobohkan oleh yang namanya Raja Abraha, kemudian diadab oleh Allah Subhanahu wa taala, akhirnya kagak jadi dirubuhkan Ka'bah. Kenapa? Ka'bah itu dilindungi. Siapa yang punya niatan ingin merubuhkan Ka'bah, pasti diadab oleh Allah seperti Raja Abraha. Tapi kalau kita meninggalkan sholat asar dengan sengaja, itu seakan-akan sudah terjadi, kita telah merubuhkan Ka'bah, itu dosanya. Kalau Raja Abraha nggak sampai merubuhkan, diadab dulu sama Allah, terlebih dahulu diadab sama Allah, akhirnya Ka'bah itu aman, nggak rubuh. Nah, kita itu kalau meninggalkan sholat asar dengan sengaja, kita itu telah merubuhkan Ka'bah. Seperti itu dosanya, besar dosanya ninggalin sholat. Kemudian sholat maghrib. Sholat maghrib ditinggalkan dengan sengaja, padahal dia itu ya dalam keadaan nggak ngapa-ngapain, ya sehat. Dengan sengaja merasa dirinya sibuk, pulang kerja misalnya 5:30 nyampe rumah capek, ya leyeh santai, nggak taunya udah masuk isya, maghrib lewat. Nah, orang yang meninggalkan dengan sengaja itu dosanya ini, sholat maghrib ditinggalkan dengan sengaja. Kalau dia seorang laki-laki,
dia dosanya seperti telah berbuat zina dengan emaknya. Kemudian bila dia perempuan, dia dosanya seperti telah berbuat zina dengan ayahnya. Kita tahu berbuat zina dengan orang lain dosa besar, apalagi dengan orang tua. Dosanya kayak apa besarnya? Apalagi ninggalin sholat dengan sengaja. Jangan meremehkan ninggalin sholat. Jangan dianggap enteng. Yang dulu-dulu pernah ditinggalkan dengan sengaja atau tidak dengan sengaja karena ketidaktahuan, sekarang diqadha mumpung belum dibisikin malaikat Israel. Kalau malaikat Israel itu udah dekat kita, Pak, ya panas dingin kita, Pak, ya. Yang keluar keringat dingin aja kagak enak, apalagi dideketin malaikat Israel. Ya, kita semua tahu bila Israel datang memanggil, jasad terbujur di pembaringan, kan gitu. Sekujur tubuh akan menggigil, sekujur badan kan kedinginan. Kalau udah malaikat Israel itu datang sama kita, pengen nyabut kita, sudah pasti, Pak, akan terjadi. Walikulli ummatin ajal, idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Jadi ketika ajal manusia itu kontraknya sudah habis di alam dunia, nah itu, Pak, yang namanya malaikat Israel diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Dia itu tidak akan memajukan 1 menit dan tidak akan memundurkan 1 menit. Wa likulli ummatin ajal idza jaa ajalum la yastakhiru sa'atan wa la yastaqdim. Tidak dimundurkan. Kalau misalnya kita nih, ya manusia lah, ya, Allah tentukan usianya jam 12 malam, jam 12 teng meninggal dunia, itu nggak bakalan lewat 12 1 menit atau 12 kurang 2 menit, 1 menit. Itu pasti dia akan meninggal tepat jam 12.00. Nah, ini udah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, untuk bertaubat mohon ampun sama Allah, jangan nunggu entar ya, kita nggak tahu, ya usia nggak tahu, karena manusia itu seperti buah kelapa. Kita tahu kelapa itu, ya, ada yang kecil udah jatuh, ada yang sedang jatuh, ada yang tua di atas sampai tumbuh di atas itu, ada yang nggak jatuh. Nah gitu, kadang usia seperti itu. Ya mudah-mudahan kita semua dipanjangkan umurnya. Amin. Karena sebentar lagi bulan Februari akan masuk bulan Ramadan tanggal 19, insya Allah. Mudah-mudahan dipertemukan dengan bulan suci Ramadan dalam keadaan sehat walafiat. Sebab Ramadan itu, Pak, pahala dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sering mau Ramadan 2 hari, pernah kan kita mendengar Ramadan kurang 2 hari ada siaran inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu orang lain yang meninggal, Pak. Coba kalau kita kadang nanti malam ini mau masuk taraweh, ya mau masuk taraweh ntar malam mau sahur, inna lillahi, sore-sore ada yang meninggal. Ya mudah-mudahan kita semua dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian siapa yang meninggalkan sholat isya dengan sengaja? Meninggalkan sholat isya dengan sengaja, Allah tidak ridho. Allah tidak ridho dia tinggal di buminya Allah. Nah, kalau Allah nggak ridho berarti Allah udah nggak seneng, Pak. Allah nggak seneng kita jalan di buminya Allah, ya nyari makan di buminya Allah, tinggal di buminya Allah. Mau sholat tapi nggak mau, suruh sholat nggak mau, sholat isya ditinggalkan dengan sengaja. Jangan mentang-mentang sholat isya itu panjang waktunya, Pak. Ya, kadang yang panjang ini kita kelewat. Isya nggak sempat sholat, ya ntar dulu, jam 8 ada bola, nonton bola. Sampai jam 9 ada gawean, santai main HP. Oh iya, belum sholat isya, ntar dulu. Oh lapar perut, masak indomie, dah makan, habis makan lari ke mata. Kalau cinta itu dari mata turun ke
hati kalau ngantuk dari perut naik ke mata. Belum sholat isya makan kenyang, leyeh-leyeh tidur, bangun-bangun subuh, ternyata ninggalin sholat isya. Mending kalau bangun subuh, Pak. Kalau nggak bangun lah kelewat, Pak. Bangun-bangun ini di mana, di kanan kiri udah tanah ini. Ya kan begitu. Sempit banget kan itu. Ngeri, Pak ya. Ngeri. Lah kita itu tinggal misalnya di sini ada 100 orang itu udah ngap, Pak. Di musola ini kalau di dalam ada 100 orang ngap. Lah itu sempit banget ya. 1 kali 2. Ada sendirian. Kasih kayu segini. Tutup diinjak-injak lah. Ya bangun dari situ, ya Allah. Ngeri, iseng. Mending kalau amal kita banyak, orang dosanya yang banyak. Di situ ada 2 malaikat mungkar wa nakir. Makanya jangan suka ninggalin sholat dalam keadaan apapun. Walaupun negeri ini genting perang ya, genting berperang, tetap sholat itu wajib. Apalagi kagak perang, cuman sibuk dengan sendirinya, perang sama ekonomi, itu sudah mau ninggalin sholat ya, ini rugi. Orang yang tidak pernah sholat itu adalah salah satu orang yang sombong karena tidak pernah sujud sama Allah. Banyak kalau orang tidak pernah sujud sama Allah itu orang sombong, selalu membusungkan dadanya, nggak pernah sujud. Kita itu kalau sujud, Pak, mau presiden gubernur ya, mau bupati, kalau sudah masuk di sini sholat isya sama. Nah ketika kita berdiri, coba yang paling tinggi apa, Pak? Kepala. Orang dikelepak nggak mau, Pak, merasa mulia kepala ini. Tapi ketika di hadapan Allah kita sujud sama Allah, yang paling tinggi apa, Pak? Iya, pantat kita yang paling tinggi. Kepala ini nggak ada harganya di hadapan Allah. Kita itu rendah di hadapan Allah, Pak ya. Rendah, sangat rendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika seorang hamba sujud sama Allah, itu adalah titik terendah penghambaan seorang hamba kepada Tuhannya. Makanya orang yang sujud itu udah bersyukur sama Allah. Kalau kata Gus Baha mah, seandainya sholat kita itu tidak diterima oleh Allah, kita sudah bersyukur, kita ditakdirkan mau sujud. Orang mau sujud itu udah keren, kata Gus Baha ya. Kenapa? Karena kita ini bukan siapa-siapa. Jangan ninggalin sholat. Nah, sombongnya kita itu di mana? Sombongnya kita karena kita tidak pernah merendahkan diri di hadapan Allah. Tidak pernah sujud. Allah kan tidak suka sama orang sombong. Sombong itu kalau ibarat pakaian, itu pakaian Allah sombong itu, Pak. Jangan sekali-kali kau memakai pakaian Allah. Jangan sekali-kali memakai pakaianku. Sombong itu adalah pakaianku. Kalau kau memakai pakaianku, siap-siap kau akan aku lempar ke dalam neraka. Kata Allah kan gitu. Kalau Allah sombong itu, Pak, wajar, Pak. Yang punya dunia Allah, yang punya sorga Allah, yang punya neraka Allah, yang punya planet semuanya, alam jagat raya Allah. Allah sombong, lah wajar beliau yang punya. Lah kita sombong, apa yang disombongin? Orang kita lahir ke alam dunia nggak bawa apa-apa, nggak bawa apa-apa. Apa yang kita bawa ke alam dunia? Nggak bawa apa, cuman bisa nangis, gitu. Coba kalau orang tuanya dibisikin, coba waktu itu, keluar, ibu ada bisikan, ini anakmu ini loh, nanti kalau gede dia akan membunuhmu, lebih baik kau buang sekarang, seumpama. Beneran, emaknya percaya, nggak percaya pertama, yang kedua, 2 kali bisikan, 3 kali bisikan, akhirnya percaya. Nah, bapak sekarang gede, waktu kecil kan nggak bisa berbuat apa-apa. Ada bisikan seperti itu. Oh iya bener kali, udah taruh di dalam kresek, gali, tutup, beres, Pak. Nah, iya. Nah itu berarti kita itu lemah. Tidak pantas berlaku sombong di alam dunia ini. Allah itu benci sama orang yang sombong. Jangan menampakkan kesombongannya di dalam hati yang sirih sombong. Itu tidak akan Allah masukkan ke dalam surganya. Sombong dengan apa saja. Sombong dengan kehebatannya ilmunya.
sombong dengan hartanya, ya sombong dengan ketampanannya, sombong dengan keadaannya, sombong dengan ibadahnya. Orang yang rajin ibadah pun jangan sombong. Arti sombong itu merendahkan orang lain. Gua paling hebat nih, gua jemaah terus. Jangan, itu rasa seperti itu dihilangkan. Memang jemaah itu perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya, orang yang baru jemaah kadang ya dirasanin, ya jangan seperti itu. Orang yang lagi mau masuk mau bener dirasanin, jangan seperti itu. Kalau seperti itu nanti ngilang lagi, karena manusia itu begitu. Kadang kalau lagi lempeng, kalau lagi datang setannya, setan datang. Dia kalau lagi jemaah itu 2 minggu buar aja, tahu-tahu hilang gak kelihatan. Ya, ntar 2 tahun lagi baru nongol begitu lagi. Gak taunya 2 minggu itu punya masalah, ngadu sama Allah, masalahnya dikelarin sama Allah, kembali lagi nggak aktif lagi. Nah di sini janganlah kita berlaku sombong. Ini ada kisahnya, Pak. Sombong ini ada kisahnya, pernah saya dengar. Jadi ada seorang hamba nih. Ini malaikat Jibril berkata kepada Nabi Muhammad SAW. Ada seorang abid, ya, seorang hamba Allah Subhanahu wa taala yang tinggalnya di sebuah gunung. Nah, gunung itu di tengah laut dan dia tinggalnya sendirian. Fasilitas diadain sama Allah, ya, buah apel, buah delima, makanan yang enak. Walaupun di tengah laut dia tinggal sendirian, fasilitas lengkap Pak semuanya. Kemudian air yang tawar, air yang jernih disiapin oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi usianya dikasih panjang oleh Allah selama 500 tahun. 500 tahun usianya ini. Nah, suatu ketika seorang hamba ini yang difasilitasi enak oleh Allah ibadah 500 tahun lamanya. Kalau kita Pak jangankan 500 tahun ya, usia yang belum tentu aja ibadahnya belentang-belentong. Ya, kadang mau, kadang kagak, ya. Asal dikiran aja pantat itu kayak ada nyolek aja, pengen berdiri aja, pengen santai. Nah, suatu ketika 500 tahun setelah ibadah ini seorang hamba ini kata Allah, ya Ridwan, ya malaikatku Ridwan, penjaga sorga, masukkan ini hambaku ini ke dalam sorgaku karena ridho dan rahmatku. Nah, ternyata protes Pak. Anggaplah ini namanya bashar ya, manusia ya. Ya Allah, katanya protes ya, saya nggak mau ya Allah masuk ke dalam surgamu karena ridho dan rahmatmu ya Allah. Saya pengen masuk ke dalam surgamu karena ibadahku yang 500 tahun. Oh, kata Allah, masukkan malaikat Ridwan, hambaku ini ke dalam surgaku karena ridho dan rahmat. 2 kali nyuruh, 2 kali ditolak. Wah, sombongan luar biasa. Lah kita Pak masukkan Pak DKM Syariah ke dalam surga. Wah, nggak mau ya Allah, nggak ada tawar-nawar, langsung nyelonong aja udah, daripada rebutan kan ya. Iya, udah ditunjuk sama Allah. 3 kali diberitakan, nolak 3 kalinya. Hei hambaku, kemari kau. Dipanggil sama Allah. Ini kisahnya. Dipanggil, kamu itu hidup di laut, di tengah lautan. Siapa yang nyiapin air tawar di sana? Engkau ya Allah. Siapa yang menumbuhkan buah-buahan delima di sana? Engkau ya Allah. Siapa yang mempersiapkan buah-buahan semuanya untuk kamu di sana? Engkau ya Allah. Lalu kenapa engkau menuntut ingin masuk surga karena ibadah dan rahmatmu? Karena ibadahmu yang 500 tahun. Coba engkau ke sini dah. Ternyata Allah itu di dalam kisahnya itu mengeluarkan ini Pak, bola matanya ini, anggaplah dikeluarkan, dikeluarkan, ditimbang nih mata 1 nih, bukan 2 Pak, 1 sebelah kiri, ditimbang dengan amalnya yang 500 tahun, itu lebih berat bola matanya daripada amalnya yang 500 tahun. Nah itu bashar 500 tahun ibadah sama Allah, dekat sama Allah, siang dan malam tidak pernah lupa dengan Allah. 500 tahun kita tidak sampai 100 tahun. Belum dosa ngomongin orang, belum dosa yang lain, belum dosa ninggalin sholat, belum dosa-dosa yang nyakitin orang lain, belum ngomongin orang lain. Nah kita itu pengen masuk surga kalau bukan atas rahmat Allah. Dengan apa?
Dengan ibadah kita nggak mungkin, Pak. Nggak mungkin, kita itu dosanya banyak. Banyak dosa kita dari melek tidur sampai tidur lagi itu nggak pernah kita hitung. Itu masalah dosa, belum mensyukuri nikmat atau mengkufuri nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya, dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya dipertemukan dengan bulan suci Ramadan dalam keadaan sehat walafiat, dan di bulan Ramadan tersebut mampu melaksanakan ibadah-ibadah yang fadilah pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa sallim radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimil 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbana shaghira. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman. Allahumma barik lana fi auladina, Allahumma barik lana fi azwajina, Allahumma barik lana في آبائنا، اللهم بارك لنا في أمهاتنا، اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Demikian yang saya sampaikan, yang kami sampaikan. Apabila ada kesalahan dan kekeliruan, mohon maaf yang seluas-luasnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.